Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Dosen Digital yang berisi tentang edukasi, informasi, dan pendidikan seputar tentang ilmu pengetahuan maupun edukasi tentang penyusunan karya ilmiah. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau berbagi informasi ya tentang bagaimana sih kita membuat suatu latar belakang masalah pada penelitian yang akan kita susun. Sebelum kita masuk ke topik, saya minta dukungannya dari teman-teman semua untuk subscribe channel ini supaya terus berkembang ya. Dan jika informasi dalam channel ini bermanfaat atau bisa membantu orang lain, share untuk channelnya ya buat teman-teman semua ya. Oke, kita langsung saja kita bahas pada topik permasalahan yang akan dibahas kali ini, yaitu cara membuat latar belakang masalah penelitian. Oke, latar belakang masalah itu sendiri menjadi poin penting dalam penyusunan suatu karya tulis ilmiah seperti skripsi, KTI, tesis, dan lain sebagainya. Latar belakang sendiri adalah suatu informasi yang tersusun secara sistematis berkenaan dengan fenomena maupun masalah problematika yang menarik untuk kita teliti. Masalah yang terjadi saat harapan ideal akan sesuatu hal tidak sama dengan realita yang terjadi pada saat kita melihat di lapangan kita atau di sekitar kita. Nah, pada latar belakang juga menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ini ingin diteliti, seberapa pentingnya permasalahan ini dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut baik dari sisi teoritis maupun praktis. Pada latar belakang sendiri, secara umum harus membuat setidak-tidaknya ada 3 aspek yang penting, yaitu aspek normatif, aspek empiris, serta aspek teoritis atau yuridis. Pada aspek normatif sendiri, kondisi yang seharusnya atau yang ingin dicapai secara ideal. Jadi di sini teman-teman menggambarkan kondisi yang seharusnya itu seperti apa sih? Yang ingin dicapai seperti apa sih? Dijelaskan di latar belakang. Sedangkan pada aspek empiris itu sendiri, kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan dan menjadi sebuah pertanyaan karena berbeda dengan kondisi idealnya. Serta pada aspek empiris sendiri tergambar gap ya, atau ketimpangan antara normatif dan empiris atau tidak sesuai dengan teori maupun kondisi yang ada di lapangan, sehingga permasalahan yang diangkat dan dijadikan topik masalah penelitian ini akan menarik. Kok kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Ya, jadi di sini harus ada seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu aspek teoritis atau yuridis. Pada bagian ini mengungkapkan sebuah metode yang dapat menyelesaikan permasalahan atau yang kita sebut gap atau ketidaksesuaian antara normatif dan empiris. Oke, selain itu dalam penyusunannya khususnya pada penelitian kuantitatif ini bersifat deduktif ya teman-teman, atau alur pemikirannya dari umum ke khusus.
Bisa juga kita gambarkan seperti segitiga terbalik. Jadi dari umum ke khusus, seperti yang bisa kita gambarkan dari dunia dulu, secara global ya dunia, habis itu ke Indonesia, habis itu ke Indonesia kita masuk ke provinsi, habis provinsi kita masuk ke kabupaten. Kalau misalkan dari penelitian kita di desa, berarti kita mengerucut lagi di desa. Nah, diusahakan seperti itu ya, ada datanya semua permasalahannya. Nah, terus pada penelitian kuantitatif kita harus tahu dulu gagasan pokoknya setiap paragraf itu mau seperti apa. Di dalam penyusunan penelitian kuantitatif itu ada 3 langkah-langkahnya, yaitu tentukan dulu tema, topik, dan judul makalahnya. Tentunya kalau kita mau melakukan penelitian, kita harus tahu dulu permasalahannya yang mau kita angkat itu apa, temanya apa, topiknya apa. Yang seperti sebelumnya saya sudah jelaskan, harus ada nantinya gap atau gap ketimpangan antara realita dan teoritis. Ya, itu kita harus tahu dulu. Nah, dalam menentukan tema dan topik yang sehingga menjadikan judul penelitian itu, kita harus tahu dulu di masyarakat itu seperti apa. Terus kita nyari jurnalnya yang sebelum-sebelumnya itu seperti apa. Nanti akan kita ketemukan judulnya. Setelah judul dan temanya kita sudah temukan, maka buatlah suatu kerangka pemikiran dengan menentukan ide pokoknya atau gagasan pokoknya untuk setiap paragrafnya. Jadi nantinya tersusun dengan rapi. Maksudnya satu paragraf yang lain dan paragraf berikutnya itu saling keterkaitan atau saling berhubungan. Jadi ketika dibaca pun tidak masih nyambung. Jadi pembaca ataupun pembimbing juga tidak bingung memahami isi dari penelitian kita. Nah, yang terakhir adalah letakkan gagasan pokok mengenai judul makalah di paling paragraf akhir. Maksudnya kita berargumentasi, ya, mengungkapkan ide kita bahwa permasalahan yang ada saat ini benar-benar penting untuk dilakukan suatu penelitian ataupun perlu diteliti, ya. Nah, di situ argumentasinya teman-teman lah bahwa ini sangat penting, ini perlu dilakukan. Tapi argumentasi itu pun harus didasari oleh jurnal atau penelitian sebelumnya maupun dengan teori yang sudah ada. Oke ya teman-teman, itu saja sekedar informasi lah, kita berbagi informasi. Semoga teman-teman yang bingung dalam membuat latar belakang masalah bisa menyusun secara baik dan dosennya juga cepat ACC. Oke, terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe dan share kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.